Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja puji milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memberi banyak kenikmatan untuk kita semua. Nikmat yang di pagi ini Allah mampukan kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Nikmat yang kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, karena Rasulullah pernah berpesan kita qabla khamsin, memanfaatkan waktu sebelum waktu padatmu, waktu sibukmu sebelum waktu luangmu, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Maka alhamdulillah di pagi ini kita memanfaatkan waktu kita di pagi hari bersama guru kita di FK untuk tambah mendalami satu sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah, yaitu tentang ruqyah syar'iyyah. Tentu salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, serta keluarganya, para sahabat, juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Hasan Bisri, hafizahullah taala, yang alhamdulillah setiap Sabtu di pekan kedua dan ketiga kita dibimbing oleh beliau untuk memahami sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah, ruqyah syar'iyyah. Ruqyah adalah artinya bacaan, dan bacaan yang sesuai dengan syariat adalah bacaan yang berasal dari Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi atau asal-asal para sahabat Nabi SAW, yang tentu doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah untuk kesembuhan kita. Tidak hanya kesembuhan fisik, tentunya juga adalah kesembuhan dari hati kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda tentang sebab penyakit adalah bermula dari hati, maka selalu diingatkan oleh para guru kita tentang bagaimana kita membersihkan hati. Dan di pagi ini salah satunya upaya kita untuk membersihkan tidak hanya hati tapi rumah kita. Dan ini sudah dibahas dalam beberapa episode bersama guru kita Ustaz Hasan Bisri, bahwa rumah tempat kediaman kita ternyata tidak lepas dari uh, gangguan jin gitu ya, dari bangsa jin. Dan inilah yang wajib kita ketahui, bagaimana cara meruqyah rumah. Karena rumah ketika kita tinggalkan bisa jadi adalah ada yang masuk dari makhluk gaib. Atau mungkin kita semuanya pasti punya toilet ya, dan toilet disebutkan dalam sabda Nabi termasuk tempat yang paling favorit ya, tempat bermukimnya para bangsa jin gitu ya. Bagi rumah yang lama ditinggalkan dan kemudian rumah-rumah yang tidak disinari dengan dicahayai dengan cahaya Al-Quranul Karim, itu rumah akan dipenuhi dengan eh, makhluk-makhluk yang eh, mengganggu kita. Itulah jamaah Allah, alhamdulillah kita diberi arahan oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri tentang bagaimana cara meruqyah rumah. Ini sebuah lanjutan dari episode tentang bagaimana rumah kita agar selamat dari gangguan jin. Baik Ustaz, tafadhol masykura. Mari kita Ya, siapkan hati kita untuk mendapatkan hikmah dan pelajaran dari guru kita. Tafadhol masykur. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwas sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa menambah ilmu kita melalui kajian rutin MKI
Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta jauh dari gangguan-gangguan yang enggak kita harapkan, dan semoga kita sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah MKI rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang indikasi atau tanda-tanda rumah yang berhantu atau yang diganggu setan. Yang mana bisa jadi sebagian dari indikasi atau tanda-tanda tersebut telah kita rasakan saat ini. Tapi ada juga yang memang tidak merasakannya atau tidak menjumpai hal-hal yang aneh dalam rumahnya. Makanya pertemuan kita ini ada 2 sesi lagi, yaitu kalau memang indikasi gangguan itu telah kita rasakan, apa yang harus kita lakukan? Mengundang dukunkah, paranormalkah, atau melakukan ritual di rumah kita, atau seperti apa? Nah, Islam telah memberikan tuntunannya kepada kita supaya kita tidak salah jalan. Yang namanya permusuhan kita dengan setan itu permusuhan yang sepanjang hayat, sehingga mereka mencari celah bagaimana bisa mengganggu kita ataupun membuat kita nggak nyaman, bahkan bisa menjerumuskan kita. Nah, ini yang harus kita waspadai, termasuk ketika kita mengalami gangguan tidak hanya dalam diri kita, tapi juga di tempat tinggal kita. Ada prinsip yang telah ditanamkan oleh Rasulullah kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tamannau liqa'al adu. Janganlah kalian berharap ketemu musuh. Jadi cari-cari musuh atau berharap bisa berjumpa dengan musuh itu tidak disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi faida laqitumuhum fasbiru. Kalau kalian menjumpai mereka memusuhi kita, mereka memerangi kita, atau mereka mengganggu kita, fasbiru, jangan kita lari dari peperangan tersebut. Kita jangan kemudian istilahnya menghindari masalah tersebut. Artinya di sini terkait dengan tema kita, kalau kita sebagai seorang muslim, kita nggak berharap bertemu dengan musuh, termasuk musuh kita, yaitu setan. Tapi kalau mereka mengganggu kita, ya kita hadapi. Ada sebagian orang, mereka mencari-cari, datang ke tempat-tempat yang keramat, kemudian nantangin, kemudian apa istilahnya mengajak setan untuk bergulat atau berduel. Ini tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, apa yang dituntunkan oleh beliau. Jadi, ikhlas sekalian, kita terkadang menjumpai hal-hal seperti itu, yang mana kita mengalami rumah kita tidak nyaman, rumah kita ada gangguan. Maka di sini harus kita hadapi dengan benar. Kita tidak menghalalkan segala cara, apalagi kalau sampai mengorbankan
akidah kita. Ini resikonya terlalu besar. Jadi pertaruhan yang tidak seimbang. Kenapa? Karena akidah adalah sesuatu yang sangat berharga. Itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kalau sampai itu rusak gara-gara kita menghadapi masalah duniawi, seperti rumah yang diganggu oleh setan, kemudian kita korbankan akidah kita, maka itu pengorbanan yang fatal. Nah, disinilah Islam menuntun kita bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu dengan tidak menggadaikan akidah kita. Banyak di luar sana, apalagi kalau kita lihat masyarakat kita, mereka punya cara, metode yang dipakai untuk menghadapi gangguan-gangguan setan di rumah. Dan cara-cara yang ada terkadang justru membuat kita jauh dari Allah. Membuat kita justru merusak tauhid kita. Dan ini sangat berbahaya. Kalau itu yang terjadi, maka misi setan di situ berhasil. Misi setan dengan gangguan yang ada adalah untuk menjerumuskan kita. Nah, disinilah pentingnya kita belajar, karena bukan suatu yang mustahil. Suatu saat kita menghadapi problem yang seperti ini. Kemudian Islam juga telah memberikan cara-cara tersendiri, cara-cara yang justru membuat kita akan semakin dekat dengan Allah dan setan akan menjauhi kita. Artinya gangguan yang ada itu akan hilang dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan menghadapi setan yang ganggu dalam rumah kita sendirian atau dengan cara-cara kita sendiri. Kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sesuai dengan apa yang telah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sahabat keluarga MKI bisa melihat dan dibuka di surat Al-A'raf, ayat 200, yang mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuknya kepada kita. Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Jadi pesan Allah kepada kita, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, baik gangguan pada diri kita, pada keluarga kita, atau pada rumah kita, maka perintah Allah adalah fasta'id billah. Berlindunglah kalian kepada Allah. Jadi kita disuruh berlindung kepada Allah. Penguasa semua makhluk, termasuk penguasa setan-setan pengganggu yang ada di rumah kita. Innahu sami'un alim. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah mengetahui saat kita atau rumah kita ada gangguan. Allah maha tahu. Dan Allah juga maha mendengar. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah akan didengar oleh Allah. Dan kalau cara yang kita gunakan cara yang benar, insya Allah Allah akan kabulkan. Artinya, ikhlas kalian, dalam hal ini kita jangan kemudian menggunakan cara-cara sendiri atau cara-cara lokal yang terkadang tidak memperhatikan keselamatan akidah. Walaupun faktanya banyak cara-cara menyimpang dan berhasil. Dulu sempat viral, sempat rame di media tentang pemburu hantu. Setelah melakukan aksi dengan menangkap nguber-nguber hantu di rumah seseorang, kemudian menurut mereka ditangkap lalu dimasukkan ke botol, kemudian rumahnya
Setelah itu dikasih stiker tentang pernyataan bahwa rumah sudah bersih atau sudah tidak ada hantu lagi. Nah, cara seperti ini kita tidak menjumpainya dalam syariat kita. Begitu pula yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini cara yang dalam tanda kutip konyol. Kita menghadapi musuh yang nggak nampak, tapi kita uber-uber, kemudian kita masukkan ke botol. Ini siapa yang dimasukkan ke botol atau apa yang dimasukkan ke botol? Kita nggak bisa melihat atau membuktikan. Cara yang cerdas adalah kita berlindung kepada penguasa mereka, penguasa kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah dipesankan langsung oleh Allah kepada kita, fasta'id billah, dan berlindunglah atau maka berlindunglah kepada Allah. Kemudian ayat serupa bisa kita jumpai di surat Fussilat ayat 36. Kalau tadi kan Al-A'raf ayat 200. Nah, di surat Fussilat ayat 36, Allah mengulang kembali pesannya tersebut. Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Hampir sama, ujungnya saja yang berbeda. Kalau tadi kan innahu sami'un alim. Kalau di surat Fussilat ayat 36, innahu huwas sami'ul alim. Intinya sama, cuma susunan redaksinya sedikit berbeda. Kalau tadi langsung innahu sami'un alim, di sini innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Artinya, kenapa sampai diulang 2 kali di sini? Ini pesan penting berarti. Sudah diulang begini saja, banyak orang muslimin yang salah jalan. Yang salah jalan. Maka dari itu, ikhwas sekalian, kita sebagai seorang muslim wajib untuk mempelajari petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita atau yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Kitabullah atau Al-Quran. Jadi sekali lagi di sini pesan Allah kepada kita, apapun gangguan yang kita alami termasuk di rumah kita, fasta'id billah. Maka berlindunglah kepada Allah. Jangan fasta'id bidukun, tapi fasta'id billah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga menegaskan, la tasubbus syaitan. Jangan kalian mencaci maki setan. Fasta'id billah min syarrihi. Tapi berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Jadi senada dengan apa yang dipesankan oleh Allah, Rasulullah juga menyuruh kita untuk melakukan hal yang sama. Fasta'id billah min syarrihi, maka berlindunglah pada Allah dari kejahatannya, kejahatan setan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita berlindung kepada Allah ketika menghadapi rumah yang bermasalah atau rumah yang diganggu oleh musuh kita, yaitu setan-setan laknatullah alaihim. Nah, disinilah Rasulullah SAW memberikan kepada kita petunjuknya, teknik atau mekanismenya. Yang pertama, Majelis Keluarga Indonesia, yaitu membaca surat Al-Baqarah. Ini sesuai dengan instruksi Rasulullah SAW, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian laksana kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi yukra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ini kita garis bawahi ya. Dibacakan, tukra. Jadi bukan kita
tempelin surat Al-Baqarah, enggak. Dan ada sebagian orang yang melakukan hal itu. Bahkan mereka berpikir kalau surat Al-Baqarah saja bisa membuat kabur, berarti kalau Al-Quran secara keseluruhan lebih dahsyat. Akhirnya mushaf Al-Qurannya tidak dibaca tapi ditaruh di ruang-ruangan. Bahkan ada yang dibuka dalam kondisi terbuka, ditaruh di meja-meja. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Artinya perintah Rasulullah tadi dibacakan. Dibacakan. Kemudian, ikhwas sekalian, di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ad-Darimi, kalau tadi riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ad-Darimi yang disahihkan oleh Syekh Albani, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan bahwa inna syaitana idza sami'a surat al-Baqarah tuqra'u fi baitin kharaja minhu. Bahwa setan ketika mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di suatu rumah, maka dia akan keluar dari rumah tersebut. Dia akan keluar dari rumah tersebut. Jadi di sini tegas dan jelas, yaitu apabila setan mendengar bacaan, bukan melihat surat Al-Baqarah. Kalau kita buka mushaf, surat Al-Baqarah lalu kita taruh di meja atau kita taruh di lemari atau di atas rak, itu bukan mendengar tapi melihat. Di sini Rasulullah disampaikan ida sami'a, apabila mendengar. Dan nggak mungkin akan terdengar sesuatu kalau nggak kita bacakan, kalau nggak ada suara yang membacanya. Maka sekali lagi jangan salah paham, bukan surat Al-Baqarahnya yang bikin setan lari, tapi bacaan surat Al-Baqarah yang kita lantunkan, yang kita bacakan itu. Ketika didengar oleh setan, kata Rasulullah, kharaja minhu, dia akan keluar dari rumah tersebut. Kemudian dalam riwayat Imam Hakim disampaikan juga bahwa inna likulli syai'in sanaman, bahwa segala sesuatu itu ada puncaknya, ada ujungnya, atau sesuatu yang paling tinggi. Sanam itu sebenarnya punuknya unta, itu disebut sanam. Jadi sesuatu itu ada puncaknya, ada yang tertinggi. Wasanamul Quran suratul Baqarah. Sedangkan punuk atau puncaknya Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Wa inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra. Dan sesungguhnya apabila setan mendengar surat Al-Baqarah dibacakan, kharja minal baitil ladzi yuqra'u fi suratul Baqarah. Maka dia akan keluar dari tempat atau rumah yang mana surat Al-Baqarah dilantunkan atau dibacakan. Ada sebagian orang yang mungkin karena kemampuan atau skill atau ilmu untuk membaca Al-Quran kurang memadai, agak berat. Mereka kadang nanya, emang itu dibaca semua Ustadz? Kan surat Al-Baqarah itu panjang, surat terpanjang dalam Al-Quran. 2 juz setengah. Itu kalau kita baca dari awal sampai akhir, kalau bacaannya standar ya bisa memerlukan waktu sejam lebih. Tapi kalau bacaannya agak cepat, itu nggak sampai 1 jam. Memang lama. Memang lama. Yang jadi masalah bukan yang bacaannya kurang standar atau kurang lancar, tapi nggak bisa baca sama sekali. Beberapa pasien yang pernah saya terapi atau yang pernah konsultasi, di antara kendalanya adalah mereka nggak bisa membaca Al-Quran. Ketika kita suruh untuk membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, mereka sudah angkat tangan duluan. Saya Iqra saja belum hatam, Ustaz. Kadang-kadang yang lebih memprihatinkan,
huruf hijai aja nggak tahu membedakan mana yang hak, mana yang jim, mana yang kho. Ya. Nah, ini memang PR kita. Ya. Dan alhamdulillah ya, yang bergabung di Majelis Keluarga Indonesia ini selalu mendapatkan bimbingan dari Tuan Guru Suparman untuk tilawah, ya, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Ini merupakan ilmu, ya, dan anugerah dari Allah yang perlu untuk kita syukuri, dan itu adalah bagian dari kewajiban kita saat kita beriman kepada kitabullah, yaitu dengan Al-Quran. Ya. Minimal ya, paling minim kita bisa membaca. Ya. Apalagi kalau membaca dengan baik dan benar, lalu bisa memahami, kemudian mengamalkan, itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Ya. Nah, dari sinilah sehingga sering terjadi semacam ketidaksinkronan ya, antara petunjuk Rasulullah dengan fakta di lapangan. Gitu ya. Yaitu petunjuknya suruh baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, tapi karena tidak punya keahlian atau tidak bisa membaca Al-Quran, akhirnya nggak berlaku, gitu ya. Nggak dipraktekkan. Gitu ya. Dan ini banyak kasus seperti itu. Gitu ya. Nah, sahabat keluarga Indonesia, ada berita gembira gitu ya, bagi yang belum mampu untuk bisa membaca surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Itu ternyata ada cara lain yang lebih simpel sebetulnya, yang lebih ringan, lebih gampang, yaitu membaca ayat kursi. Jadi, ikhlas sekalian, Imam Hakim meriwayatkan hadis dalam kitab beliau Al-Mustadrak, yang mana sahabat Abu Hurairah radhiallahu an belum menyampaikan bahwa anna Rasulullah SAW qol, bahwa Rasulullah bersabda, suratul Baqarati fiha ayatun sayyidu ayil Quran. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat yang disebut sebagai penghulu atau raja dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat is the top-nya lah ya, yang the best-nya. La yukra'u fi baitin wa fihi syaitan illa kharaja minhu. Ayat Al-Kursi. Kata Rasulullah, tidaklah ayat tersebut dibaca di suatu rumah kecuali setan akan keluar darinya, yaitu ayat kursi. Nah, ini kembali lagi, ikhwas kalian, dalam prakteknya di masyarakat, mungkin karena kurang ilmu atau ketidaktahuannya, atau tadi sudah mengetahui cuma kemampuan untuk membaca Al-Quran nggak ada, akhirnya mereka lebih cenderung untuk memasang kaligrafi ayat kursi di ruang-ruang tamu atau di dinding-dinding mereka. Bahkan saya pernah meruqyah rumah, dan beberapa kali saya jumpai kasus yang sama atau hal yang sama. Mereka menempelkan fotokopian dari ayat kursi di pintu-pintu setiap ruangan, setiap kamar. Itu ditempelin fotokopian ayat kursi. Jadi sekali lagi, ikhwas sekalian, di sini sekali lagi Rasulullah SAW menegaskan, yukro atau tukro, dibaca, meskipun ayat kursi itu dibaca. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk memajang kaligrafi ayat kursi. Boleh, tapi kalau kita yakini itulah yang akan jadi pengusir setan, yaitu salah. Karena bukan seperti itu prakteknya. Bukan berarti yang salah ayat kursinya, Ustaz. Enggak, ayat kursinya benar. Cuma kita memperlakukannya yang kurang tepat. Cara yang kita gunakan yang tidak sesuai dengan petunjuk. Jadi kalau sekedar untuk
keindahan kaligrafi sebagai penghias dinding kita, nggak masalah, boleh. Tapi kalau diyakini itulah yang mengusir, nah ini yang jadi masalah. Kemudian saya juga beberapa kali menjumpai bahwa pajangan atau figura kaligrafi ayat kursi yang dijual di pasaran itu kadang-kadang mereka selipkan. Jadi di dalam figura itu mereka selipkan raja-raja. Dan itu beberapa kali saya bongkar, saya buka itu benar. Jadi saya pernah ketemu dengan seseorang yang memang dia dulunya berjualan figura. Figura plus di situ ada gambar-gambar pemandangan dan yang lain plus juga kaligrafi termasuk ayat kursi. Nah itu kata beliau dulu supaya hiasan atau kaligrafi ayat kursi itu punya kekuatan, ya di situ memang dia lakukan yaitu dengan menyelipkan raja-raja di dalam figura tersebut, biasanya di bagian belakang. Dan saya ingin membuktikan beberapa kasus yang minta bantuan saya untuk meruqyah rumahnya. Ketika saya jumpai ada kaligrafi ayat kursi di ruang tamunya gede, tapi dia masih mengalami gangguan. Masih mengalami gangguan. Saya coba minta izin untuk diturunkan dan saya periksa ternyata betul. Walaupun ini nggak semuanya, tapi ada kasus-kasus seperti itu. Jadi ada istilahnya kolaborasi pencampuran antaranya hak dan yang batil. Ayat kursinya hak, benar. Tapi raja-raja yang diselipkan itu yang batil. Dan ini sangat disukai oleh setan. Jadi bagi anggota keluarga Indonesia atau Majelis Keluarga Indonesia, nanti bisa dicek kalau memang di rumahnya ada kaligrafi ayat kursi, di bagian belakang biasanya itu ada selipan-selipan. Kadang-kadang memang penjualnya nggak ngasih tahu, tapi ada juga yang minta memang. Jadi mereka order, kemudian request untuk ditambahin. Ada yang seperti itu. Nah, di sini bukan hiasannya yang dilarang, tapi praktek yang seperti itu tadi yang harus kita jauhi. Jadi sekali lagi, sebenarnya Islam sudah memberikan opsi yang lebih ringan. Kalau baca surat Al-Baqarah kan memang panjang. Tapi kalau ayat kursi itu kan pendek. Satu ayat, walaupun agak panjang ayatnya, tapi nggak sepanjang surat Al-Baqarah itu sendiri. Kemudian di dalam riwayat yang lain, itu Rasulullah SAW bersabda sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Apa sabda Rasulullah? Innallah khatama surat Al-Baqarah bi ayatain. Jadi Allah menutup surat Al-Baqarah itu dengan 2 ayat. A'tanihima min kanzihil ladzi tahtal arsy. Ayat itu diturunkan langsung dari bawah arsy. Fatta'allamuhunna. Maka pelajarilah oleh kalian, wa'allimuhunna nisa'akum, dan ajarkanlah 2 ayat tersebut kepada istri atau wanita-wanita kalian, anak-anak kalian. Jadi di sini ada petunjuk dari Rasulullah SAW di samping ayat kursi yang masuk dalam bagian surat Al-Baqarah, ada 2 ayat yang lain yaitu penutup dari surat Al-Baqarah. Berarti kita mulai dari amanar rasulu.
amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, terus sampai fangsurna alal qaumil kafirin. Ini juga merupakan cara kalau kita memang nggak punya waktu atau belum punya kemampuan baca surat Al-Baqarah yang panjang itu, sementara kita menghadapi masalah yang harus segera kita atasi, ya kita bisa melakukan dengan membaca ayat kursi atau kita tambah dengan 2 ayat terakhir. Itu kita sering baca di situ, berulang-ulang boleh. Kemudian, sekalian, Imam Hakim juga meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana diceritakan baina Jibril alaihissalam jalisun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat ketika malaikat Jibril bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it sami'a naqidun minas sama'i farafa'a ra'sahu. Rasulullah mendengar suara yang begitu keras dari arah langit. Sampai Rasulullah karena kaget, beliau spontan mendongak ke atas, melihat apa yang terjadi di atas. Lalu saat melihat Rasulullah begitu kaget dan spontan mendongak ke atas, malaikat Jibril mengatakan, Futiha babun minas sama lam yuftah qablahu qat. Kata malaikat Jibril, itu tadi pintu langit yang belum pernah dibuka, barusan itu yang dibuka. Jadi suaranya terdengar oleh Rasulullah SAW. Fa'idha malakun yakul. Lalu turunlah malaikat, kemudian dia berkata, Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablak. Malaikat itu mengatakan, bergembiralah wahai Muhammad, telah diturunkan 2 cahaya yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Jadi istimewa ini, kado istimewa dari Allah untuk Rasulullah SAW. 2 cahaya itu. Yang dimaksud 2 cahaya itu adalah surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah wa khawatim surat Al-Baqarah. Khawatim berarti tidak hanya 2 ayat tapi 3. 3 ayat. Berarti kalau 3 ayat itu berarti dari kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ada sebagian orang ketika membaca penutup surat Al-Baqarah cuma 2 ayat dari Amanar Rasulullah. Boleh, ada hadisnya itu ya, tentang keutamaan 2 ayat tersebut ya. Tapi ada juga hadis yang lain riwayat Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim, yaitu penutup 3 ayat berarti 3 penutup surat Al-Baqarah, yaitu 3 ayat terakhir. Dan Rasulullah diberitahu lam tuqra minha harfan illa u'titahu. Tidaklah kamu membaca Al-Fatihah dan 3 ayat terakhir tadi dari surat Al-Baqarah kecuali permohonanmu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi artinya ini merupakan cara kita untuk mengundang pertolongan Allah untuk mengatasi masalah yang kita hadapi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu dalam hati kita minta kepada Allah atau kita berdoa kepada Allah, semoga pengganggu yang ada di rumah kita itu hilang. Dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah kalau kita hantarkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan 3 ayat penutup surat Al-Baqarah tadi. Jadi ikhwas sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud ingin menjelaskan kepada kita kenapa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah atau dibacakan Al-Quran di dalamnya itu bisa mengusir setan yang mengganggu rumah kita. Apa korelasinya? Kita simak penjelasan beliau.
Beliau mengatakan hadzal Quran ma'dabatullah. Quran ini adalah hidangan dari Allah. Faman istata'a yata'allam min syai'in falyaf'al. Siapa yang punya kesempatan untuk belajar Al-Quran, membaca, memahami ataupun mengamalkannya, lakukanlah, lakukanlah. Fa inna asgharal buyuti minal khair alladhi laisa fi min kitabillahi syai'. Kata beliau, rumah yang minim keberkahan, minim kebaikan adalah rumah yang minim dari bacaan Al-Quran. Jadi minim tilawah itu menandakan minim keberkahan dan kebaikan. Wa innal bait alladhi laisa fihi min kitabillahi syai' ka kharabil bait alladhi la amiralah. Ketahuilah bahwa rumah yang tidak dibacakan surat Al-Quran di dalamnya itu seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni. Meskipun banyak orang di situ, banyak kamar di situ, banyak kos-kosan di situ, tapi kalau nggak dibacakan Al-Quran itu seperti rumah yang kosong. Artinya setan bisa leluasa kapan saja masuk ke rumah itu atau datang ke rumah tersebut. Kemudian apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu tadi itu ditambahin oleh sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah itu disampaikan riwayat dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, innal baital ladzi yutla fihil Qur'an, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, ittasa'a bi ahlihi wa kathura khairuhu. Maka penghuninya akan merasa lapang meskipun rumahnya sempit tipe SSSSS sangat-sangat sederhana dan sempit tapi terasa lapang wa kathura khairuhu, dan keberkahannya itu banyak, kebaikan itu yang diberikan oleh Allah banyak. Wa hadaratul malaika. Nah, di sini ketika kita membaca Al-Qur'an, malaikat itu akan datang, akan hadir. Wa kharajat min syayatin. Otomatis kalau malaikat hadir, malaikat datang, ya setan pun akan kabur yang ada di rumah itu. Mungkin antum pernah mendengar ketika mau terjadi perang Badar, itu iblis datang memberikan support kepada tentara orang-orang kafir. Iblis menampakkan diri sebagai tokoh orang kafir, yaitu Suraqah bin Malik. Dia mengatakan, gak usah takut kalian, saya akan bersama kalian. Kalian tidak akan kalah. Nah, begitu Allah turunkan para malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril, itu iblis langsung ngacir, langsung kabur dia. Karena dia melihat malaikat Jibril. Ketika ditanya oleh salah seorang kafir yang ada di barisan pasukan tersebut, kenapa kamu lari? Padahal kamu tadi mengatakan akan support kami, akan dukung kami. Apa kata iblis? Inni arama latarun. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Jadi di situ para ulama tafsir menjelaskan dia melihat kedatangan malaikat Jibril yang membawa pasukan dari dari bangsa malaikat. Sehingga iblis pun ngacir, kabur dia. Jadi di sini ikhwas sekalian, korelasi ketika rumah kita kena bacakan surat Al-Quran itu ternyata ketika kita membaca Al-Quran itu malaikat-malaikat turun. Otomatis maka setan-setan akan yang ada di rumah kita pun akan kabur. Kemudian hampir sama seperti yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tadi, sahabat Abu Hurairah mengatakan wa innal baital ladzi la yutla fi kitabullah azza wajal, rumah yang tidak dilantunkan ayat-ayat Al-Qur'an di dalamnya, dhaqa bi ahlihi, penghuninya akan merasa sempit, sumpek,
merasa nggak nyaman. Ya. Wa qalla khairuhu, dan keberkahannya akan minim. Ya. Wa kharajat minhul malaika, dan malaikat pun nggak akan datang ke situ. Sehingga wa hadarat usyayatin, maka setanlah yang hadir menemani penghuni rumah tersebut. Ya. Jadi ini penjelasan kronologis, gitu ya. Bagaimana ketika Rasulullah mengatakan bahwa ketika dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan lari, gitu ya. Karena memang malaikat-malaikat hadir di situ, sehingga mereka pun akan kabur dari tempat tersebut. Ya. Nah, saudara sekalian, ada dua mekanisme yang selama ini sering saya lakukan untuk meruqyah rumah. Yang pertama, dibacakan aja ya, kita baca ya, kita memang niatkan kepada Allah ya, mohon pertolongan Allah agar penghuni lain yang ada di rumah kita itu diusir atau dihilangkan. Ya. Kita tilawah surat Al-Baqarah atau ayat-ayat yang lain ya. Itu kita baca di setiap ruangan boleh ya. Kalau memang rumahnya nggak besar ya, atau cuma satu lantai ya, di satu tempat boleh di ruang tamu, tapi pintu-pintu kita buka ya, sehingga suara kita akan masuk ke ruang-ruang yang lain ya. Tapi kalau rumahnya besar ya, bisa nanti dibagi ya. Jadi misalnya berapa lembar di ruang tamu, nanti kalau memang itu nanti kita lanjutkan di tempat yang lain atau di ruang yang lain ya. Selama surat Al-Baqarah itu sampai habis ya. Sampai habis. Kalau nggak bisa sampai habis, kadang-kadang tadi ya, karena keterbatasan kemampuan kita ya, surat Al-Baqarah bisa berjam-jam ya bacanya, atau kita nggak punya banyak waktu ya. Boleh ya, kita bagi menjadi beberapa hari. Kalau para ulama menjelaskan maksimal 3 hari habiskan ya. Jangan sampai sepekan apalagi sebulan ya. Jadi kalau bisa saat itu sekali duduk itu akan lebih baik ya. Atau pada hari itu selesai itu juga nggak masalah. Atau maksimal 3 hari kelar ya. 3 hari hatam surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir ya. Itu seperti itu ya. Atau kita menggunakan media air ya. Saya sering menggunakan dua-duanya, dua cara itu ya. Jadi dibacakan dan juga disiapkan air. Begitu hatam, air itu kita campurkan ke air pel ya. Nggak apa-apa pakai pewangi juga boleh ya. Cuma kita tambahin dengan air ruqyah itu ya. Kemudian kita pakai untuk ngepel. Ada beberapa pasien ya, karena bukan saya langsung yang ngepel, biasanya saya sudah bacakan, setelah selesai saya pesankan nanti kalau ngepel pakai campuran ini ya. Pakai pewangi nggak masalah ya. Ada beberapa pasien atau beberapa kasus itu saat ngepel itu tercium bau kayak kebakar ya. Bau gosong, ada yang begitu, ada yang kecium bau bangkai ya. Busuk, tapi setelah selesai ngepel enggak ya. Padahal pelannya itu ada pewanginya, tapi tercium seperti itu ya. Jadi ikhwas sekalian, itu merupakan fenomena saja ya. Kita nggak usah takut, nggak usah gentar ya. Jadi perlawanan kita dengan mereka bagian dari jihad kita ya. Maka dari itu kita harus melibatkan zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cara melibatkan Allah dalam hal ini ya kita membacakan surat-surat Al-Qur'an atau doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi dengan cara membaca apa tadi? Surat Al-Baqarah,
atau bisa kita menggunakan media air. Kemudian yang kedua, yaitu sebelum kita masuk rumah, jangan lupa untuk berzikir. Ini kadang-kadang lewat, apalagi kalau itu rumah kita sendiri, karena merasa itu milik kita, hak kita, ya kita selonang-selonong saja. Padahal ada tuntunan dari Rasulullah SAW, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seseorang masuk rumahnya itu ya, bukan rumah orang lain, enggak, ya, tapi rumahnya sendiri. Fadzakarallah inda dukhuli wa inda ta'ami. Nah, saat dia mau masuk itu berzikir, berdoa, atau saat mau makan juga berdoa, qala syaitan, maka setan yang ada di rumah itu akan mengatakan la mabita lakum wala asya. Dia akan mengatakan kepada teman-temannya, kalian tidak bisa lagi bermalam di sini dan juga tidak ada jatah makan lagi. Artinya, kalau selama ini kita nggak pernah berzikir sebelum masuk rumah, ya mereka akan jadikan rumah kita sebagai base camp, sebagai tempat menginap, tempat tinggal, tempat tidur, dan juga tempat makan. Jadi mereka kayak kita fasilitasi, silahkan, selamanya di sini boleh. Nah ini yang akhirnya apa? Mereka menjadi pengganggu rumah tangga kita. Dan ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Idza walajar rajulu baitahu," apabila seseorang masuk rumahnya, hendaklah dia membaca Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal mahraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan saat masuk dan kebaikan saat keluar rumah. Saat masuk rumah dan saat keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kami masuk. Wa bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kami keluar. Wa ala rabbina tawakkalna. Dan hanya kepada Tuhan kami, itu Allah, kami bertawakal. Jadi ini pernyataan tauhid kita. Kita melakukan aktivitas, kita awali dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir, lalu kita serahkan diri kita, rumah kita, dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah menutup dengan mengatakan di hadis ini, "Tsumma yusallimu ala ahlihi." Lalu setelah itu mengucapkan salam pada keluarganya. Artinya berarti doa itu kita ucapkan sebelum kita mengucapkan salam. Jadi sebelum kita ketuk pintu rumah atau sebelum kita buka pintu, kita berdoa dulu, lalu setelah itu baru kita mengucapkan salam. Kemudian yang keempat, tadi yang pertama yaitu kita bacakan surat Al-Baqarah. Yang kedua kita bacakan ayat-ayat kalau memang surat Al-Baqarah nggak bisa kita lakukan, entah itu ayat kursi atau 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga tadi doa ya sebelum masuk rumah. Yang keempat adalah kita gunakan untuk sholat sunnah rumah kita. Di sini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, apa kata beliau? Idza qada ahadukumus sholata fi masjidihi, jika di antara kalian, terutama kaum laki-laki ini ya, kalau sudah selesai sholat berjamaah di masjid sekitar rumahnya, falyaj'al li baiti nasiban min sholati, hendaklah disisakan sholatnya itu di rumahnya. Bukan berarti disisakan itu sholat maghrib di masjid 2 rakaat, nanti satunya di rumah, enggak. Tapi ba'diyahnya itu ya, sholat ba'diyahnya itu di rumah. Fal yaj'al li baiti nasiban min sholati, hendaklah rumahnya itu ada bagian dari sholatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholati khaira, karena dengan sholatnya itu Allah akan menurunkan kebaikan dan keberkahan di rumahnya tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ikhwas sekalian, di sini
Rasulullah menyuruh kita untuk menjadikan rumah di samping untuk tilawah Quran adalah untuk sholat. Kalau yang perempuan kan memang sholatnya di rumah, tapi yang laki-laki sholat sunnahnya ya, itu usahakan di rumah. Bagi mereka yang rumahnya dekat masjid, bisa qobliyah di rumah, lalu ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian ba'diyahnya di rumah juga bisa. Ya. Nah, bagi mereka yang jauh, ya ba'diyahnya aja. Kalau qobliyah di rumah nanti kan nggak kebagian jamaah, ya, ketinggalan nanti kalau qobliyah dulu di rumah. Ya. Ba'diyahnya aja. Makanya kata Rasulullah, fal yaj'al li baiti nasiban min sholati. Ada bagian dari sholatnya itu dilaksanakan di rumah, yaitu ba'diyahnya tadi. Kemudian di dalam hadis riwayat Membazar yang disahihkan oleh Imam Al-Haythami, di sini Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhalta manzilaka fasholli rakaatain." Apabila kamu masuk rumahmu, maka sholatlah 2 rakaat. Jadi sholat istilahnya tahiyat rumah. Ya. Kalau tahiyat masjid kita nggak asing ya. Nah, tahiyat rumah ini asing. Ya. Padahal ini hadisnya sahih. Dan ini kalau kita lihat dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Imam Ibnu Qudamah menjadikan ini sebagai bagian dari sholat sunnah. Ya. Sholat tahiyat rumah itu ya. Jadi begitu masuk, kita sholat 2 rakaat. Sholat sunnah. Kalaupun kita seperti pulang dari masjid tadi, ba'diyahnya di rumah itu sudah mewakili, sudah cukup. Ya. Tapi kalau nggak ada penyebab, ya kita sholat sunnah aja ya, di rumah tersebut 2 rakaat. Kenapa? Kata Rasulullah, tamna'anika madkhalasu. Ya. Dengan 2 rakaat itu Allah akan mencegahmu dari sesuatu yang buruk di rumah tersebut. Wa idza kharajta min manzilika, begitu pula kalau mau keluar rumah, fasholli rakaatain. Kalau bisa sholat 2 rakaat, tamna'anika mahrajasu, itu akan menghindarkanmu dari keburukan di luar rumah. Jadi supaya kita saat keluar rumah selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah, kita awali dengan sholat 2 rakaat. Itu kalau bisa seperti itu. Kemudian yang kelima, kita gunakan untuk zikir pagi dan sore. Di rumah tersebut, kita berdoa kepada Allah, kemudian berzikir, di antaranya zikir pagi dan sore itu membaca trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali. Atau kita mohon berzikir kepada Allah dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan kita. Dan yang selanjutnya kumandangkan adzan. Ya, kayak adzan sholat. Kita kalau merasa rumah kita nggak nyaman, kita adzan aja. Kalau mau ditempatkan momentumnya dengan kedatangan sholat 5 waktu boleh. Waktu zuhur tiba, kita adzan di rumah kita. Atau kalau kita merasa ada gangguan, kita lantunkan adzan. Kalau yang perempuan ya suaranya lirih aja. Di situ bisa jadikan sebagai zikir kita kepada Allah dengan melantunkan adzan tadi. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, wa idza taghawwalatil ghilan fanadu bil adzan. Apabila kalian melihat ada penampakan setan dengan yang seram-seram atau yang menakutkan, kata Rasulullah apa? Fanadu bil adzan, kumandangkanlah adzan. Dan memang dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan kalau adzan dikumandangkan, setan akan lari sampai terkentut-kentut. Itu seperti itu. Dan sering kita buktikan kebenaran sabda Rasulullah ini ketika ruqyah ya. Saya lantunkan adzan itu ternyata setannya itu merasa kepanasan kemudian keluar dari badan orang yang diganggu tadi. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bersihkan rumah dari jimat-jimat. Tahu ya jimat ya yang ditempel di dinding-dinding. Saya beberapa kali ruqyah rumah
ya. Dan di situ ada tempelan-tempelan. Jadi sudah pernah dirukyah orang lain, tapi setelah itu ditambahin dengan nempelkan sesuatu di dinding-dinding atau di atas pintu-pintu atau di angin-angin gitu ya. Tapi gangguannya masih, ya. Artinya belum hilang. Setelah kita bersihkan itu semuanya, ya, dan kita rukyah, alhamdulillah setelah itu nggak mengalami gangguan lagi. Ya. Nah ini bisa jadi ya, bagi saudara-saudara kita, Ustadz, saya sudah ngurukyah rumah tapi gangguan itu masih ada. Bisa jadi ada benda-benda atau jimat-jimat yang seperti itu masih ada di pasang di rumah kita. Ya. Nah, itu harus dibersihkan. Ya. Karena justru itu mengundang kedatangan mereka. Ya. Itu kayak passwordnya bagi mereka. Ya. Nah ini yang harus kita bersihkan. Dan sebagai penutup, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, jangan gentar menghadapi setan. La takul ta'isa syaiton. Fa innaka idza qulta dzalika ta'adhama hatta yakuna mithlal bait. Kata Rasulullah, jangan kalian mengatakan memang setan itu kuat, bikin celaka orang, bikin susah orang. Kalau kita mengucapkan seperti itu setan akan sombong dia, akan membesar bahkan sampai sebesar rumah, kata Rasulullah. Kata setan apa? Bikuwati ya. Karena kehebatanku lah kalian dalam gangguan, dalam kesengsaraan, dalam penderitaan gitu ya. Tapi kata Rasulullah, walakin kul bismillah. Katakanlah bismillah. Artinya kita disuruh mengucap atau berzikir pada Allah. Fa innaka idza qulta dzalik, kalau kalian berzikir seperti itu, tasaghar, maka setan akan mengecil, melemah. Hatta mithla adzubab, sampai sekecil lalat. Artinya di sini tidak ada yang bisa membuat mereka kabur, mereka takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menurunkan ayat-ayatnya dan mengajarkan doa-doa kepada Rasulnya untuk kita amalkan. Dan insya Allah kalau itu kita lakukan dengan khusyuk, dengan niat yang yakin, Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Wallahu a'lam. Demikian. Silakan. Alhamdulillah, masyaallah. Jazakallah khairan. Ustaz Hasan Misri, Hafizakallah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi melengkapi pemahaman kita atau pengetahuan kita tentang bagaimana menjaga rumah kita agar selamat dari gangguan syaitan. Setelah tadi dijelaskan tentang bagaimana cara meruqyah rumah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebiasaan kita ya. Karena ada tidak setan pun tetap setan itu akan terus mengganggu kita gitu ya. Jangan kemudian karena rumah saya aman-aman saja tidak ada hal-hal yang aneh maka kemudian lupa untuk terus membaca tadi ayat-ayat Allah kemudian dengan mudah ya cuma ayat kursi kemudian 5 ayat di dalam surat Al-Baqarah dan di akhir 2 ayat atau 3 ayat ya di akhir surat Al-Baqarah itu menjadi salah satu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita mengusir gangguan dari kalangan bangsa jin di rumah kita masing-masing ya. Baik jemaah, masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat dan sebelum kita untuk bertanya jawab ya, ada informasi penting nih. Insya Allah di tanggal 24 ini kita akan melakukan safari dakwah perdana nih ke Bandung dan insya Allah kita akan rutin ke Bandung mungkin setiap bulan mungkin 2 bulan sekali nih mudah-mudahan doakan kami untuk bisa melakukan safari dakwah ke beberapa kota dan salah satunya yang perdana ini ke Bandung dan untuk eh, safari pertama ini kita akan membawa insya Allah Babe Haikal juga datang hadir kemudian juga ada Tuan Guru Suparman dan juga Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan mudah-mudahan nanti juga bersama Ustaz Hasan Bisri ya di beberapa safari dakwah ke depan kita akan terus mengajak para guru kita untuk menemani kita dalam safari dakwah ke beberapa kota. Dan ini perdana ini yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan insya Allah kegiatannya di Masjid ITB, ya, Masjid Salman ITB. Kemudian juga ada lanjut di siangnya kita ke masjid lain kita geser ke Masjid Husnul Khatimah ya Turangga dan nanti kemudian diakhiri dengan
Rahmat Taban dan suka juga kajian di rumah Bunda Nadia ya di Bandung. Dan mudah-mudahan ini menjadi safari dakwah yang terus berlanjut hingga terus ya kita diistimewakan untuk juga para guru kita bisa menemui para jamaahnya di berbagai kota. Dan ada yang unik juga jamaah yang ada di sekitar Jabodetabek ya, mungkin di Bogor, di Bekasi, di Depok atau di sekitar Jakarta yang ingin juga ikut di Tangerang juga yang ikut bersama kami. Kita akan menyewa bis gitu ya. Jadi kita tidak hanya safari dakwah di Bandung, tapi juga selama perjalanan juga ada pengkajian, ada tausiah juga dari para guru kita gitu ya. Dari dakwah on the bus gitu ya, dakwah di dalam bis itu menjadi salah satu insya Allah akan kita siarkan juga, mungkin juga bisa secara langsung gitu ya dari bus yang kita tumpangi gitu ya. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi eh, kenikmatan menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua. Kita akan menjalani dakwah dan bisa menghadiri beberapa kota bukan hanya Bandung. Mudah-mudahan ini perdana Bandung, mungkin juga ke kota-kota lain. Dari pengurus ada yang disampaikan Bu Nining atau Dokter Vicky barangkali sebagai informasi. Baik, Assalamualaikum Ustadz Kholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Hasan Bisri. Masya Allah, sangat berguna sekali. Ya, Bapak Ibu para jamaah, insya Allah kita akan safari dakwah. Kita mulai untuk kota Bandung. Insya Allah tanggal 24 Mei 2025. Nanti semua peserta insya Allah kumpul pagi ya, sekitar jam 6 nanti kita berangkat bersama-sama menuju Bandung, estimasi jam 8 sampai di Bandung, nanti kita langsung kajian di Masjid Salman di ITB, para asatid dan insya Allah kalau Pak B. Haikal tidak ada agenda lain, insya Allah juga membersamai kita. Kemudian nanti lanjut kajian, kemudian juga kita selama perjalanan benar banget Ustadz Kholis, nanti para Ustadz, saya berharap nih nanti Ustadz Hasan Bisri ikut membersamai kita nih. Jadi dari mulai berangkat sampai akhir udah diruqyah nih. Jadi saya berharap nanti insya Allah Tuan Guru Suparman Fajar, kemudian juga Ude, nah sama Ustadz Hasan Bisri nih yang paling penting nih. Karena ini hubungannya dengan rihlah nih, gitu kan tempat baru gitu. Nah mudah-mudahan sih saya berharap nanti Ustadz bisa menyempatkan waktunya, nih langsung saya todong aja sekalian. Jadi para jamaah jadi safe gitu, wah ada Ustadz tenang ya. Semua Ustadz ada gitu. Nah Tenang untuk aja, para kami Allah, jamaah, Bunda. kosong kan masih agendanya kan Ustadz ya? Nanti kita lihat dulu. Udah prioritas untuk MKI. Kapan lagi gitu rihlah ini karena perdana nih. Nah, untuk para jamaah yang ingin berdonasi di acara ini bisa juga langsung salurkan ke MKI. Kemudian juga yang ingin ikut dan sekaligus berdonasi juga boleh. Yang tidak ikut tapi berdonasi kita sangat menyambut baik juga. Kalau kita hitung pro rate itu untuk biaya bis mungkin sama konsumsi perjalanan tuh kurang lebih 350.000 lah per orang. Insya Allah kita dengan bersama-sama nanti dari pengalaman-pengalaman kegiatan MKI yang sebelum-sebelumnya itu semuanya alhamdulillah di hari H itu semuanya ada yang menutupi gitu. Itulah keajaiban dari sedekah ya. Jadi semua kegiatan insya Allah udah Allah jamin. Yang penting kita hanya merencanakan, daftar, dan insya Allah udah Allah cukupkan. Begitu Ustadz Kholis, jadi mulai sekarang nih karena kuotanya terbatas, kita mungkin jamaah MKI kalau mau ikut semua sih bisa 5 bis, 6 bis ya. Cuman kita hanya satu bis itu maksimal 47 seater.
Jadi kita akan siapa yang daftar duluan itulah insya Allah nanti yang akan mendapatkan kuotanya. Begitu Ustadz Kholis, mungkin mulai hari ini sih mulai bisa daftar. Nanti bisa japri ke Bunda Nadia atau ke saya atau ke admin sekretariat yang lain. Begitu Ustadz Kholis, insya Allah semua pengurus membersamai di kegiatan ini dengan para asatid. Begitu. Masya Allah. Barakallah. Mudah-mudahan Allah lancarkan kan, Allah mudahkan. Wassalamualaikum. Dan ini Ustaz Hasan Bisri udah langsung ditodong sama Bunda Ninik nih, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah dari selama perjalanan di ini ya sambil dilatih untuk bagaimana meruqyah, dan ini ada pertanyaan juga dari Abah Husairi ini soal kok mungkin Abah Husairi jadi tertarik jadi peruqyah nih, eh, Ustaz Hasan nih. Apakah ada Iya, pesan tertentu menjadi peruqyah nih? Apakah ketika meruqyah orang lain ini harus bagaimana nih? Abah mungkin langsung mau ngomong, silakan, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Sehat, Abah? Alhamdulillah baik sehat. Oh, ya, Ya itu pertanyaannya tuh ada dua itu. ya. Apakah untuk menjadi ruqyah mandiri maupun ruqyah bantu untuk orang-orang yang sakit itu ada persyaratan khusus atau gimana? Ya, Karena ada beberapa ustadz. Nah soal yang pertanyaan yang kedua, ada beberapa ustadz saya langsung nanya, Pak Ustadz bisa bantu nggak nih di ruqyah ini? Waduh, saya nggak punya ilmunya, katanya itu harus khusus, ada persyaratan khusus, katanya begitu. Nah, kira-kira bener nggak seperti itu? Karena gini katanya, kalau kita nggak punya ilmu, nanti jinnya malah menyerang kita sendiri, katanya kan repot katanya gitu. Ya. Nah, mohon Baik, pencerahan, syukran. Afan. Baik, menarik pertanyaan Abah ini dan relate ya dengan apa yang ada di sekitar kita ya. Jadi, ikhwas sekalian, kalau ruqyah untuk penjagaan diri itu nggak ada syarat khusus ya. Memang kita harus mempelajari ilmunya dan kita amalkan karena itu bagian dari kebutuhan kita. Siapa sih yang nggak ingin hidup aman, nyaman, tentram gitu ya. Makanya belajar seperti ini perlu walaupun kita bukan peruqyah tapi kita belajar ruqyah karena minimal untuk diri kita ya, atau keluarga kita ya. Karena itu adalah kebutuhan pokok kita ya. Hidup nyaman, aman, tenang itu semua menginginkan hal itu ya. Itu kalau untuk ruqyah penjagaan ya. Tapi kalau untuk pengobatan ya memang harus dipelajari ilmunya juga ya. Dan nggak semua ustadz mempelajari hal itu memang ya. Benar kalau Abah tadi bilang ada ustadz mengatakan wah saya nggak punya ilmunya karena nggak semuanya mempelajari hal itu ya. Walaupun secara global itu sudah ada dan mereka sudah mempelajari. Cuma ketika kita terjun di lapangan saat meruqyah orang lain, itu yang kita hadapi nggak hanya persoalan orang tersebut, tapi juga makhluk yang tidak kelihatan itu. Ya. Artinya saat kita mempraktekkan dengan menolong orang lain, ya, tentu ada pihak-pihak yang nggak suka. Ya. Kalau memang kasusnya sihir, biasanya dukun yang digunakan orang untuk menyihir orang tersebut pasti tidak akan tinggal diam. Ya. Ya, dia akan menyerang balik kita karena kita membantu saudara kita. Dan jangan takut, ya, itulah jihad. Ya. Itulah jihad. Ya. Jadi kalau seandainya ya, kita gugur di situ pun syahid, insya Allah. Ya. Tapi kalau kita yang menang, pahalanya besar. Ya. Dan nggak sia-sia ya. Menolong orang lain itu kan suatu amalan yang luar biasa ya. Jadi di sini Abah kalau memang untuk penjagaan diri ya istilahnya ruqyah mandiri ya itu kebutuhan kita dan kita harus mengetahui caranya yang benar ya. Insya Allah dengan belajar di MKI seperti ini kita akan dibimbing ya supaya nggak salah jalan gitu. Karena banyak orang yang ingin aman, tenang, nyaman tapi salah jalan ya. Kemana-mana bawa gembolan, bawa jimat, kita ini banyak orang-orang seperti itu ya. Tujuannya benar, cuma caranya yang kurang tepat. Nah, disinilah perlu kita belajar, meskipun hanya untuk proteksi diri sendiri, ya,
itu tetap harus didukung dengan ilmu yang benar. Kemudian kalau memang untuk membantu orang lain, ini banyak variabel yang memang perlu kita perhatikan. Apalagi kan kadang pasien itu begitu datang nggak hanya rukyah saya dong Ustadz, kita bacain selesai nggak. Kadang dia cerita masalahnya, kadang terkait dengan keluarganya, terkait dengan temannya, terkait dengan bisnisnya. Nah, itu kalau kita nggak bekali diri dengan ilmu, ya kita bagaimana memberikan fatwa atau memberikan jawaban dari konsultasi yang dia lakukan. Jadi kalau memang untuk orang lain memang perlu di-upgrade ya. Jadi nggak sekedar kita hafal ayat kursi atau trikul cukup nggak. Kalau untuk diri kita sendiri ya kita hafalkan surat-surat pilihan atau ayat-ayat rekomendasi Rasulullah kita praktekkan cukup. Tapi kalau untuk praktek ruqyah dalam artian mengobati orang lain, membantu orang lain, itu tidak cukup. Perlu kita upgrade. Itu yang dimaksud mungkin di situ ya, syarat-syarat itu tadi ya. Saya ingat waktu pertama-tama kita mensosialisasikan ruqyah itu ya. Itu saya sering dapat protes dari teman-teman yang di daerah itu ya. Ini gara-gara antum nih ya, sosialisasi ruqyah di media-media, saya kadang habis sholat dimintain jamaah untuk ngeruqyah saudaranya atau keluarganya, padahal saya belum pernah melakukan itu ya. Ada yang seperti itu karena nggak semua ustadz ya juga mempelajari hal itu. Ya. Meskipun ya, kalau kita perhatikan zaman dulu ya rata-rata kiai itu ya di samping mengajarkan agama juga bisa istilahnya suwuk menyuwuk atau mengobati itu ya. Dan dulu belum disebut kiai kalau nggak bisa nyuwuk itu ya. Itu makanya masyarakat kita banyak yang kemudian datang ke mereka ketika anaknya sakit atau apa. Dan saat kita mempelajari tema meneladani Rasulullah sebagai peruqyah, itu kan jelas di situ ya. Rasulullah sendiri di samping beliau mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, zakat, dan yang lainnya, juga mengajarkan ruqyah. Dan beliau juga praktisi ruqyah. Jadi memang nggak semua orang ya, terkait hal ini mendalami atau mempelajari, tapi untuk ruqyah mandiri semua orang insya Allah bisa melakukannya. Demikian, Abah. Apalagi untuk keluarga, Ustaz ya, untuk keluarga kita sendiri, Ya, memang kayaknya ya. diruqyah oleh ayahnya, suaminya, malah lebih baik tentu ya. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang sifatnya fisik gitu ya. Mungkin kalau yang sihir itu yang menjadi problem, Ustaz ya. Kalau sihir ini Ya. yang kasusnya sihir atau kasusnya ain tentu harus ada ilmunya yang nanti dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang mengerti tentang ruqyah. Ini ada pertanyaan dari Bunda Nadia soal ini, Ustaz. Meruqyah rumah tapi dengan menyetel merotal saja. Maksudnya dari rekaman dari katakanlah nih suara Ustadz Hasan Bisri direkam, kemudian rekaman itu diperdengarkan di rumah gitu. Apakah kemudian itu juga efektif atau bagaimana Ustaz nih? Ini kan hal Ya. yang baru ya, dulu nggak Baik. pernah ada rekaman soalnya. Iya, iya. Baik. Jadi, ikhwas sekalian, lebih utama membaca langsung maksudnya. Lebih utama itu karena saat kita membaca itu situ kan kita ada istilahnya niatan hati ya untuk memohon kepada Allah agar permasalahan yang ada di tempat tersebut diselesaikan oleh Allah. Ya. Nah, sedangkan kalau kita nyetel murotal itu masalahnya kadang yang membaca murotal itu niatnya bukan untuk meruqyah. Ya. Itu yang membedakan kan di niat ya. Ibadah itu yang membedakan adalah niat. Kita sholat 2 rakaat, apakah itu subuh atau qobliyah subuh, bedanya di mana? Di niat. Ya. Sama-sama 2 rakaat, ya. Tapi yang satu qobliyah, yang satu sholat subuh, wajib. Ya. Yang satu sunnah. Itu niat bedanya. Ya. Tentang bacaannya ya sama. Ya. Nah begitu pula tilawah. Ya. Tilawah juga gitu.
Kalau kita niatnya tilawah ibadah seperti yang biasa kita lakukan, ya insya Allah kita dapat pahala dari apa yang kita baca. Tapi kalau kita niatnya untuk tidak hanya tilawah, tapi mohon kepada Allah pertolongannya dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, sehingga malaikat pun akan diturunkan oleh Allah, ya, itu niat di situ. Ya. Sehingga saya sarankan kalau memang niatnya kita untuk meruqyah tempat, cari ruqyah cari tilawah yang memang untuk meruqyah. Ya. Artinya ketika itu direkam, itu memang yang membacanya niatnya untuk meruqyah tempat tersebut. Ya. Itu seperti itu. Ya. Kan kalau tilawah di YouTube atau di media sosial yang sudah ada rekaman dan videonya itu kadang-kadang Imam Masjidil Haram sedang sholat raweh atau sedang sholat apa gitu ya, direkam gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang memang rekam memang untuk tilawah. Jadi supaya pembelajaran lah, sebagai pembelajaran bagi kaum muslimin. Nggak ada niatan untuk meruqyah. Makanya lebih bagusnya cari yang memang video itu untuk meruqyah. Sehingga dari awal niatan pembacanya sudah ada niat ruqyah. Meskipun kembali lagi ya, kalau kita bisa lakukan secara langsung itu lebih utama. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, musykilah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mampu mempraktekannya saja. Jadi jangan khawatir, tadi jangan Ya, takut ketika ada gangguan di rumah, maka kita sesungguhnya punya senjata yang ampuh yaitu Al-Quranul Karim yang sudah Allah ya, berikan untuk kita dan juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada satu perasaan takut ini yang kemudian menjadi tadi setan akan membesar ya, sebesar rumah ya, kemudian ya. itulah yang menjadi Mereka kebanyakan jadi songong, tahu songong ya? iya ditambah songong. Dan untuk menjadi peruqyah tentu harus ada ilmu-ilmu yang secara khusus ya. Nah, dan ilmunya Ya, sesungguhnya sudah dengan mudah kalau yang penting itu adalah satu niat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ya, ini ada Ustaz Hasan Misri, ada tuan guru ini sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berada di Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Mereka lah yang mengsertifikasi para peruqyah yang ada di Indonesia seluruhnya ya. Alhamdulillah dari ya, melalui tangan-tangan beliau ini Ustadz Hasan Bisri dan Tuan Guru Suparman Pajala yang akhirnya lahir para peruqyah yang ada tersebar di berbagai kota. Setelah mereka mendapatkan sertifikasi, tentu tidak hanya bacaan saja yang ya, dinilai, tapi juga pengetahuan tentang ruqyah dan ya, saya pernah ada pengalaman cerita mungkin dari seorang peruqyah yang temannya kapok jadi peruqyah gara-gara setelah meruqyah ke rumah gitu kan hanya modal nekat tadi gitu pulangnya motornya dibalikan sama jinnya sampai diangkat ini kisah nyata katanya. Jadi itu karena kurang ilmu, kemudian mungkin ada perasaannya terlalu sombong juga dia, akhirnya karena minim ilmu inilah, minim pengalaman, ya, akhirnya setelah itu kapok jadi peruqyah. ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita meruqyah atau tidak, kita tetap jadi musuhnya setan. Oh, insya Allah. Ini jadi Setan akan catatan penting. pasti. Artinya bukan berarti kalau nggak ngeruqyah aman dari serangan setan atau dari enggak. Kita memang musuh mereka dan mereka menjadikan kita sebagai target. Ya. Kalau dalam sepak bola kan pertahanan yang paling bagus adalah menyerang kan gitu ya. Iya. Artinya ya kita jangan takut ya kalau mereka kemudian melawan balik kita atau menyerang balik ya. Itulah jihadnya di situ ya. Iya. Justru berarti kita diperhitungkan oleh mereka gitu ya. Iya. Wah ini berarti mereka sudah menganggap kita ini serius kan gitu ya. Hmm. Nah, itulah jihad kita ya. Sehingga kita perlu melibatkan Allah. Makanya dalam ruqyah itu tidak hanya untuk pengobatan tapi untuk penjagaan. Ada bacaan-bacaan yang direkomendasikan Rasulullah untuk membentengi diri kita. Jadi kadang-kadang kita lupa itu ya. Untuk menyerang aja yang kita pelajari, yang kita gunakan, sementara untuk perbentengan kita kurang. Gitu ya. Sehingga ketika ada serangan balik kita kedodoran gitu ya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Baik, alhamdulillah wasyukurillah. Mudah-mudahan kita termasuk lagi-lagi orang yang ikut menyebarkan tentang dakwah ruqyah ini ya. Ini Amin. karena ilmu yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang ada di
rumah kita. Mungkin tidak hanya suami, tentu istri atau ibu juga, seorang ibu tentu punya pengetahuan tentang ruqyah, karena meruqyah anak itu juga hal yang sangat penting ya ketika sakit. Ya, Lebih dulu ruqyah itu dahulukan ya Ustaz ya. Ya, ya, sebelum dibawa ke dokter, ruqyahlah anak-anak kita yang sedang sakit gitu. Karena sungguhnya ruqyah tidak hanya untuk tadi kasus-kasus sihir, kasus-kasus gangguan jin, juga untuk hal-hal yang sifatnya medis pun sesungguhnya adalah ruqyah adalah sebagai sebuah solusi yang utama gitu ya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan katsira Ustaz Hasan Fikri yang menemani selama sejam lebih bersama kita untuk sama-sama belajar dari sunnah Rasulullah SAW yaitu ruqyah syariah. Dan ada lagi pengumuman penting karena ini menjelang Idul Adha sebentar lagi ya, nggak sampai sebulan lagi kita akan eh, hadir dalam satu momen hari raya yaitu Idul Adha. Maka kami pun insya Allah akan juga melakukan gembita Ramadan, gembita kurban, maaf, gembita kurban di berbagai pelosok negeri ini. Kita sudah memilih ada 8 titik tempat yang insya Allah akan kita sebar hewan-hewan kurban dan sudah diumumkan juga di grup. Siapa jamaah yang tertarik silakan untuk segera menghubungi pengurus ya, karena kita akan menebar hewan-hewan kurban untuk apa namanya amal kita, amal jariah kita, amal yang mudah-mudahan menjadi bekal akhirat kita, kurban di tempat-tempat terpencil. Mungkin kalau di rumah kita, di komplek kita sudah terlalu banyak ya yang kurban, maka saatnya kita untuk menyisihkan harta kita untuk berkurban di tempat-tempat yang sangat membutuhkan, yang sangat kurang, di tempat-tempat lokasi yang sangat terpencil. Dan itu menjadi salah satu concern kita juga dari MKI. Kita ingin amal ibadah kita tentu bermanfaat untuk umat ini, salah satunya dengan kita berkorban di tempat-tempat yang sangat membutuhkannya. Dan sudah ada pengumuman juga di grup tentang bagaimana gembita kurban ini yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk berkurban di 8 titik ini. Berapapun apa namanya hewan kurban yang kita sumbangkan, mudah-mudahan jadi amal kebaikan kita, dan kita patok harganya di 3,5 juta ya. Kan ini daerah-daerah terpencil tentu berbeda dengan di tempat-tempat yang mudah di kita akses gitu ya, dari harga mungkin beda gitu kan. Kalau ini kita patok karena itu termasuk all in, dari mulai pengiriman, dari mulai pengurusan, pemotongan, penyebar dan lain sebagainya. Tentu kebutuhan operasional juga sangat dipentingkan untuk mengelola hewan kurban atau pengiriman atau pengelolaan hewan kurban di tempat-tempat yang eh, daerah lokasi yang minim minus dari kurban ini. Baik, alhamdulillah, wa syukurillah. baik. Mari kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Ini kok nggak ada lagu, nggak ada penutup lagu Tanah Airku ya? Iya ya Bu, aku nyariin. Iya, saya nungguin Bu. Ini kayaknya Nungguin dari tadi. Lagi ada gangguan, Bu. digangguin اللهم gimana? ارحمنا بالقرآن واجعلنا